Pengemudi mobil berwarna putih ini terlibat keributan dengan dua pria yang mengaku debt collector di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara. Pengemudi yang membawa mobil orang tuanya tersebut mengaku baru keluar dari minimarket. Tiba-tiba diikuti oleh mobil di belakangnya dan langsung dicegat di simpang waspada. Keributan makin memanas setelah kedua debt collector mengambil kunci mobil. Pengemudi pun memaksa merebut kunci mobilnya. Aksi tarik-menarik pun terjadi dan kedua debt collector nyaris diamuk massa. Petugas dari Polsek Medan Kota tiba di lokasi dan langsung mengamankan kedua debt collector tersebut. Dia katanya ini mobil ini mobil orang tua. Saya bilang sama orang tua aja berurusan, saya nggak tahu apa-apa, nggak tahu katanya. Selanjutnya pengemudi mobil beserta mobilnya pun juga turut diamankan ke Polsek Medan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution Anyus melaporkan. Suasana duka mewarnai ruang instalasi forensik dan posko antemortem Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sejumlah keluarga masih menunggu kepastian anggota keluarganya yang hingga kini belum ditemukan. Salah satunya Kurdi, anaknya bernama Rizky Adam, salah satu pekerja di area pabrik di kawasan Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, yang terbakar Jumat pagi. Korban terakhir kali pamit berangkat bekerja oleh keluarganya karena bertugas shift malam. Hingga saat ini keberadaan Rizky Adam belum juga diketahui. Pihak keluarga berinisiatif untuk mendatangi Rumah Sakit Polri untuk menyerahkan sejumlah data yang diperlukan. Atau inisiatif sendiri. Oke. Anak bapak memang pekerja atau gimana? Shift malam. Shift malam. Waktu itu saya pikir bukan di tempat dia kerja. Saya cuma ngecek doang. Jangan-jangan tempat dia kerja. Saya cek itu tempat dia kerja. Oh, yang terbakar ini. Iya. 12 kantong jenazah berisi body part korban kebakaran tiba di ruang forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ke-12 kantong jenazah korban kebakaran dimasukkan ke dalam ruang instalasi forensik. Tim untuk melakukan pemeriksaan terkait, untuk dilakukan pemeriksaan jenazah dan upaya identifikasi yang melibatkan tim kedokteran forensik, DNA forensik, ontologi forensik, psikologi forensik, dan tim antemortem. Sebelumnya pabrik pengolahan minyak goreng terbakar hebat di Jalan Kaliabang Bungur, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik, khawatir menjalar ke pemukiman warga. Apalagi sejumlah ledakan sempat terjadi saat api melanda pabrik. Banyaknya barang yang mudah terbakar di dalam pabrik juga membuat api cepat menjalar ke bangunan lainnya. Akibat kebakaran ini, lalu lintas kendaraan di Jalan Raya Bungur pun sempat macet panjang. Petugas pemadam kebakaran dari Kota Bekasi berjibaku memadamkan api. Petugas pun menyiagakan ambulans untuk mengantisipasi jatuhnya korban. Akibat kebakaran, 9 karyawan ditemukan tewas terbakar, sementara 3 lainnya luka bakar serius dan dirawat di rumah sakit. 9 karyawan ditemukan dengan kondisi mengenaskan dengan tersisa tulang belulang. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. 23 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Namun hingga petang kemarin, api belum bisa dipadamkan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain dua berita adu mulut antara debt collector dengan pengemudi mobil dan update keluarga korban kebakaran pabrik di kawasan Bekasi tadi, kami juga akan hadirkan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya, Andita Dewi. Inilah Jurnal Lintas Ayus Pagi selengkapnya. Pemirsa, ratusan warga menggeruduk dan juga mengepung Mapolsek Tirtajaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Mereka menuntut oknum polisi yang diduga melakukan pemerasan terhadap warga untuk segera ditindak sesuai hukum yang berlaku. Ratusan warga Tirtajaya tiba-tiba menyerang dan mengepung kantor Polsek Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Mereka protes atas dugaan pelanggaran prosedur oleh oknum polisi berinisial A yang dinilai tidak sesuai standar operasional saat menangkap seorang pemuda, warga setempat dan dugaan salah tangkap terkait obat terlarang. Tidak hanya itu, oknum polisi tersebut juga dilaporkan dugaan pemerasan. Warga pun geram dan meminta oknum polisi tersebut ditindak secara hukum. Tersebut katanya keponakan saya dituduh jadi pengedar narkoba, dimintain uang 5 juta sampai 500.000. Karena alasannya dia udah kabur. Tapi Teteh sempat ngasih uang Ya, ke anggota tersebut? iya. Ya. Warga mengancam akan terus mengepung Mapolsek Tirtajaya jika oknum anggota polisi tersebut tidak juga ditindak. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, Anyus melaporkan. Pemirsa, aparat Satreskrim Polrestabes Medan, Sumatera Utara terlibat aksi kejar-kejaran dengan 2 pencuri sepeda motor yang tertangkap tangan baru menjalankan aksinya. Pelaku yang berusaha kabur terjatuh usai ditendang petugas. Sementara 1 rekannya ditangkap setelah bergumul dengan petugas yang saat masuk ke dalam kot. Inilah video amatir aksi kejar-kejaran petugas Satreskrim Polrestabes Medan dengan 2 pencuri motor di kawasan Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara. Usai mencuri 1 unit motor sport, dengan lihai pelaku mencoba kabur dari kejaran petugas berlangsung hingga jarak 6 km. Meski berulang kali diperingati, para pelaku terus memacu motor hingga melewati gang sempit. Namun upaya pelaku terhenti setelah petugas menendangnya hingga terjatuh dan berhasil ditangkap. Di Brian, Pak. Ini kereta ini. Di Brian, Pak. Ini di Brian juga, Pak. Hah? Di Brian, bro. Kawan kau udah ngaku tadi. Iya, Pak. Di Brian, Pak. Sementara rekan pelaku yang sempat bersembunyi di dalam got kawasan Ring Road Medan terlibat pergumulan dengan petugas sebelum akhirnya ditangkap. Selain menangkap 2 pelaku, petugas turut menangkap 7 pelaku lain dalam kurun waktu 3 hari terakhir. Surat Ranmor ini langsung ada motornya diparkir, dipatahkan setirnya, stangnya ya. Kemudian yang di dalam rumah ada yang menggunakan linggis tadi, sudah dipegang oleh tersangka untuk linggisnya, itu alat buktinya. Ya. Masih ada pelaku-pelaku lain yang kita kejar? Pasti masih pengembangan kita. Terus yang agak heroik adalah yang sampai masuk ke got. Selanjutnya barang bukti motor telah dikembalikan kepada korbannya. Sementara seluruh pelaku yang ditangkap dijerat pasal 363 dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Rahab, Anyus melaporkan. Pemirsa, hendak pergi ke warung, seorang bocah diserang oleh sekelompok geng motor di Jalan Cendrawasih, Pengasinan, Kota Depok, Jawa Barat. Aksi penganiayaan sempat terekam CCTV hingga viral di media sosial. Seorang bocah pengendara motor segera melarikan diri meninggalkan motornya saat melihat kawanan geng motor melintas dan melakukan penyerangan di Jalan Cendrawasih, Pengasinan, Depok, Jawa Barat. Kejadian ini terekam CCTV hingga viral. Korban yang ketakutan berteriak hingga warga berdatangan dan mengusir kawanan geng motor. Sebelumnya korban tidak pergi ke warung karena diminta tolong oleh ayahnya untuk belanja. Namun saat di perjalanan yang tidak jauh dari rumahnya, kawanan geng motor malah menyerangnya menggunakan senjata tajam lantaran menolak untuk bergabung. Hingga kini korban dan orang tuanya mengaku was-was jika anaknya bepergian meninggalkan rumah. Ia tidak ingin anaknya bergabung dengan geng motor yang dinilai sangat meresahkan. Polisi sudah meminta keterangan saksi dan membawa sejumlah barang bukti seperti rekaman kamera pengawas. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup Jurnal Lintas Ayus pagi hari ini. Saya, Anita Dewi, beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.